Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dita Diva Wulandari absen 7, Elif Ufairah absen 8, dan Elvio Hilda Prawista absen 9. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai rekonsiliasi fiskal dan praktik pengisian SPT tahunan. Yang pertama, rekonsiliasi fiskal. Latar belakang. Yang pertama, rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan karena terdapat perbedaan perhitungan khususnya laba menurut laba akuntansi atau komersial dan laba menurut perpajakan atau fiskal. Yang kedua, laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta disusun berdasarkan SAK. Yang ketiga, laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak disusun berdasarkan peraturan perpajakan atau UU PPH. Dan yang keempat, perbedaan dasar penyusunan laporan keuangan ini mengakibatkan perbedaan perhitungan laba atau rugi suatu entitas atau wajib pajak. Yang kelima, rekonsiliasi fiskal ditujukan untuk mempermudah pengisian SPT tahunan, PPH, dan menyusun laporan keuangan fiskal sebagai lampiran SPT tahunan. Next. Lalu 3 pendekatan untuk mengatasi masalah terjadinya perbedaan laba atau rugi suatu entitas. Yang pertama ada laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Di sini artinya meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan. Lalu yang kedua ada laporan keuangan fiskal ekstra akuntabel dengan laporan keuangan bisnis. Di sini artinya laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan di luar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan atau ekstra akuntabel melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi. Dan yang ketiga ada laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Di sini artinya pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis. Tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis, maka yang diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan. Next. Lalu ada penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan akuntansi dan laporan keuangan fiskal. Yang pertama ada perbedaan prinsip akuntansi. Di sini meliputi prinsip konservatisme. Prinsip konservatisme ini merupakan penilaian persediaan akhir berdasarkan metode terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih. Dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal. Contohnya penilaian persediaan dan penilaian piutang. Lalu ada prinsip harga perolehan. Di dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan atau biaya. Contohnya adalah penentuan harga perolehan. Lalu ada prinsip pemadanan biaya manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal,
penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian. Contohnya biaya penyusutan. Lalu yang kedua ada perbedaan metode dan prosedur akuntansi. Sini meliputi metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode perhitungan atau penentuan harga perolehan persediaan seperti rata-rata, FIFO, LIFO, pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Lalu ada metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan seperti metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, dan metode saldo menurun atau declining balance method, ada saldo menurun ganda, lalu ada metode jam jasa, metode jumlah unit diproduksi, dan ada metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Lalu ada metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial, penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Oke, next. Lalu ada yang ketiga, ada perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. Di sini meliputi penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tapi bukan merupakan objek PPh. Lalu ada penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenalan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contohnya seperti penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi, dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Lalu ada penghasilan berupa uang hadiah-undian dan penghasilan transaksi saham dan sekuritas lainnya, penghasilan dari transaksi pengalian harta berupa tanah atau bangunan, lalu ada penghasilan tertentu lainnya atau penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain, dan ada dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Lalu penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan diantaranya kerugian usaha di luar negeri, kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya, dan imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Lalu ada pengeluaran tertentu dalam akuntansi komersial sebagai pengurang penghasilan bruto, tetapi di akuntansi fiskal tidak boleh. Di sini contohnya adalah imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura, ada cadangan atau penumpukan yang dibentuk oleh perusahaan, lalu ada pajak penghasilan, ada sanksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan, dan sanksi pidana berupa denda yang berkenan dengan perundang-undangan perpajakan. Lalu ada biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Dan yang terakhir ada biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak,
atau orang yang menjadi tanggungannya, dan lain-lain. Next. Ada pengelompokan perbedaan kelakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. Yang pertama, perbedaan tetap atau perbedaan permanen, yang meliputi penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU PPH. Lalu ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN atau BUMD, dan bunga yang diterima oleh perusahaan, reksadana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 UU PPH. Lalu yang ketiga ada biaya atau pengeluaran yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan bruto. Seperti imbalan dalam bentuk natura, sumbangan atau biaya, sumbangan, lalu ada biaya atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, lalu ada cadangan atau pemupukan dana cadangan, lalu ada pajak penghasilan, lalu ada biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan menurut fiskal sesuai pasal 9 ayat 1 UU PPH. Lalu ada perbedaan sementara atau perbedaan waktu. Contohnya ada pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, dan ada amortisasi harta tak berwujud atau hak, dan yang terakhir ada penilaian persediaan. Next. Oke, selanjutnya yaitu yang poin kedua, teknik rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, jika penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak dapat diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan penghasilan tersebut dari jumlah penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Yang kedua, jika penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Yang ketiga yaitu jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Yang keempat yaitu jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Nah, ini adalah format kertas kerja rekonsiliasi fiskal yang pertama. Nah, dari sini bisa kita lihat pedoman koreksinya, yaitu perbedaan dimasukkan sebagai koreksi positif apabila pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi, atau penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Yang kedua, biaya menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi, atau suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi. Selanjutnya, perbedaan dimasukkan sebagai koreksi negatif apabila yang pertama pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi, atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal, atau bukan objek pajak tetapi diakui menurut
menurut akuntansi. Dan yang kedua, biaya menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansinya. Yang ketiga, suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Nah, ini yaitu format kedua untuk kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Poin ketiga yaitu rekonsiliasi fiskal dan kasus pengisian SPT. Untuk ini pengelompokan kasus pengisian SPT tahunan PPH yang pertama yaitu SPT tahunan PPH WP Badan 1771. Untuk yang kedua, SPT tahunan PPH WP orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto dari satu usaha atau lebih pemberi kerja yang dikenakan PPH dan atau bersifat final dan dari penghasilan lain. 1770. Dan yang ketiga yaitu SPT tahunan PPH WP orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya dan yang dikenakan PPH final dan atau bersifat final 1770S. Yang keempat, SPT tahunan PPH WP orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak melebihi 60 juta. Nah, ini bentuk dan isi SPT tahunan PPH wajib pajak badan. Terdiri dari induk SPT dan lampiran-lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di sini untuk nomor pertama, kode formulir 1771, nama formulirnya SPT tahunan PPH WP badan dengan keterangan induk SPT. Nomor 2, dengan kode formulir 1771 strip 1 dengan nama formulirnya perhitungan penghasilan neto fiskal dengan keterangan lampiran 1. Dan untuk nomor 3 dengan kode formulir 1771 strip 2 dengan nama formulir perincian HPP, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial dengan keterangan lampiran 2. Untuk nomor 4, untuk kode formulir 1771 strip 3 dengan nama formulir kredit pajak dalam negeri dengan keterangan lampiran 3. Dan untuk nomor 5, kode formulir 1771 strip 4 dengan nama formulir PPH final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dengan keterangan lampiran 4. Dan untuk nomor 6 dengan kode formulir 1171 strip 5 dengan nama formulir daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan dan daftar susunan pengurus dan komisaris dengan keterangan lampiran 5. Dan untuk yang terakhir nomor 7 dengan kode formulir 1771 strip 6 dengan nama formulir daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, dan terakhir daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi dengan keterangan lampiran 6. Baik, untuk selanjutnya itu ada lampiran khusus. Yang pertama itu lampiran khusus 1A, yaitu tentang daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Yang kedua ada lampiran khusus 2A, tentang perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Yang ketiga adalah laporan khusus 3A, tentang pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang keempat adalah lampiran khusus 3A strip 1, tentang pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Yang kelima adalah lampiran khusus 3A strip 2 tentang pernyataan transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. Yang keenam adalah lampiran khusus 4A tentang fasilitas penanam modal. Yang ketujuh adalah lampiran khusus 5A tentang daftar utama cabang perusahaan. Dan yang ke-8 adalah lampiran khusus 6A tentang perhitungan PPH pasal 26 ayat 4.
Next. Kemudian yang ke-9 ada lampiran khusus 7A tentang kredit pajak luar negeri, dan yang ke-10 itu ada lampiran khusus 8A tentang transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan yang meliputi lampiran 8A step 1 untuk perusahaan manufaktur, lampiran 8A step 2 untuk perusahaan dagang, lampiran 8A strip 3 untuk bank konvensional, lampiran 8A strip 4 untuk bank syariah, lampiran 8A strip 5 untuk perusahaan asuransi, dan lampiran 8A strip 6 untuk perusahaan non-kualifikasi. Next. Kemudian ini adalah contoh kasus rekonsiliasi fiskal. Di sini kami mengambil contoh kasus dari pengisian SPT tahunan PPh wajib pajak Badan PT Sentosa Abadi yang merupakan wajib pajak yang bergerak dalam bidang produksi peralatan listrik rumah tangga dan tempat kedudukannya itu di Jakarta. Untuk data wajib pajaknya itu, nama wajib pajaknya itu ada PT Sentosa Abadi dengan NPWP 01.234.567.8 strip 012.0000. Nama pemimpinnya itu ada Tuan AB dan klasifikasi badannya itu adalah perseroan terbatas. Untuk keduanya itu ada kegiatan usaha, yaitu pemegang saham PT Sentosa Abadi antara lain ada Tuan SA dengan kepemilikan saham 50%, serta PT AC dan Tuan AD masing-masing memiliki saham 30% dan 20%. Next. Berikut ini adalah laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, yaitu ada penjualan bruto, kemudian ada potongan penjualan, lalu akan dikurangi dengan penjualan bruto menjadi retu penjualan, kemudian penjualan neto, kemudian ada harga pokok penjualan, yaitu kemudian ada laba kotor sebesar 18 miliar. Kemudian yang ketujuh ada biaya umum administrasi dan penjualan yang meliputi gaji, THR bonus, premi asuransi karyawan, perjalanan dinas, alat kantor, listrik, telepon, piutang ragu-ragu, sewa mesin, reparasi, royalti, pengangkutan, penyusutan, pemasaran, biaya lain-lain, dan dari semua itu jumlah biayanya itu sebesar 9.441.500.000. Kemudian akan diperoleh laba usaha sebesar 8.558.500.000. Next. Kemudian untuk pendapatan beban luar usaha itu ada dividen PTA, yaitu penyertaan sebesar 15%, kemudian ada dividen PTB, yaitu penyertaan 30%, kemudian ada keuntungan penjualan investasi saham, keuntungan penjualan gudang, sewa, bunga pinjam Bank ABC, rugi selisih kurs, laba cabang pabrik di Tiongkok, rugi cabang pabrik di Malaysia, dividen dari High Electronic Income di Filipina, dan sehingga akan menghasilkan jumlah pendapatan sebesar 28.340.000. Kemudian akan memperoleh laba sebelum pajak sebesar 8.586.840.000. Dari itu terdapat beberapa informasi tambahan, yaitu yang pertama, perusahaan mengantisipasi retur penjualan dengan menggunakan metode cadangan retur penjualan. Adapun retur penjualan yang benar-benar telah terrealisasi pada 2019 berjumlah 2.250.000. Kemudian untuk perhitungan HPP-nya itu yang pertama itu ada pemakaian bahan baku, ada pemakaian bahan pembantu, ada gaji dan upah, ada penyusutan, biaya lain, biaya produksi, barang dalam proses awal, barang dalam proses akhir, dan harga pokok produksi, barang jadi awal, barang jadi akhir, dan menghasilkan HPP. Kemudian ada HPP. Lalu untuk keterangannya itu perusahaan menggunakan metode harga perolehan FIFO, di mana yang paling rendah untuk penilaian persediaan bahan baku. Di sini itu ada persediaan awal dengan harga perolehannya itu 4.500.000 dengan net real value-nya itu 4.750.000.
Kemudian ada persediaan akhir dengan harga perolehan 4.300.000.000 dengan net real value-nya itu 4.100.000.000. Dalam gaji dan upah termasuk PPh pasal 21 ditanggung perusahaan sejumlah 425 juta. Kemudian berdasarkan perhitungan biaya penyusutan yang terkait dengan produksi, diketahui biaya penyusutan secara fiskal adalah sebesar 1.968.500.000. Kemudian dalam biaya lain-lain termasuk biaya perawatan kendaraan pribadi pemegang saham Tuan SA sebesar itu 100 juta. Next. Yang ketiga itu terdapat biaya umum administrasi dan penjualan, di mana A dalam biaya gaji, THR, dan bonus terdapat PPh pasal 21 ditanggung perusahaan sebesar 55 juta dan gaji asisten rumah tangga para direksi sebesar 20 juta. Kemudian yang B itu dalam biaya premi asuransi karyawan terdapat biaya asuransi jiwa pemegang saham sebesar 45 juta. Dan yang C, dalam biaya perjalanan dinas yang didukung dengan bukti dan berhubungan dengan kegiatan usaha adalah sebesar 75 juta. Yang D, dalam biaya listrik, termasuk biaya listrik untuk rumah dinas para direksi itu sebesar 22.500.000. Yang E, dalam beban piutang ragu-ragu hanya 30.500.000 yang dihapuskan secara fiskal. Yang F, biaya penyusunan aset tetap yang dialokasikan ke biaya usaha adalah 1.275.250.000 secara fiskal. Dan yang terakhir itu ada rincian biaya lain-lain, yaitu sebagai berikut. Next. Yaitu ada jamuan tamu yang tidak ada daftar non-nominatif, kemudian ada jamuan tamu yang ada daftar nominatif, ada sumbangan hari Kartini, ada sumbangan ke Komite Olahraga Nasional, ada sumbangan kepada karyawan dalam bentuk natura, ada denda, bunga, dan bunga surat tagihan pajak, ada biaya kursus komputer anak Tuan SA, ada PBB kantor, ada faktur pajak tidak lengkap, pembelian alat tulis kantor, ada FP spare part kendaraan sedan dinas, ada FP spare part kendaraan antar jemput karyawan, sehingga menghasilkan jumlah biaya sebesar 225 juta. Kemudian yang keempat itu adalah terdapat informasi tentang pendapatan atau biaya lain-lain. Yang pertama itu ada pendapatan dividen dari PTA yang dilaporkan setelah dipotong PPh pasal 23, sedangkan dari PT B tidak dipotong PPh pasal 23. Yang kedua itu ada keuntungan penjualan investasi saham berasal dari transaksi penjualan melalui Bursa Efek Indonesia setelah dipotong PPh final 0,1%, jumlah keuntungan penjualan gudang sebelum dipotong PPh final. Yang ketiga itu ada pendapatan sewa berasal dari pendapatan sewa truk PT Indotruk setelah dipotong PPh pasal 23. Yang keempat itu ada rugi selisih kurs dihitung sesuai standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku. Yang kelima, pajak yang dipotong atas penghasilan di Tiongkok sebesar 9.500.000. Yang keenam, pajak yang dibayar di Filipina atas dividen yang diterima dari Hack Electronic Income sebesar 22.500.000. Next. Lalu yang informasi yang kelima itu ada PPh pasal 22, impor yang dipungut Ditjen Bea dan Cukai selama 2019 sebesar 45 juta. Sebesar 45 juta. Lalu yang keenam itu ada informasi PPh pasal 26 yang telah dibayar pada Januari sampai November 2019 sebesar 1.320.000. Selain itu telah diterbitkan STP PPh pasal 25 oleh KPP setempat pada 10 Februari 2020 untuk masa pajak Desember 2019 sebesar 135.500.000 yang termasuk denda dan bunga sebesar 15.500.000 dan jumlah tersebut sudah dibayar oleh PT SA atau Sentosa Abadi. Next. Yang terakhir itu ada jawaban kasus rekonsiliasi fiskal di atas. Mohon maaf sebelumnya, di sini kita mensertakan menjawabannya dikarenakan banyaknya jawaban dari kasus tersebut. Sebentar, berikut ini akan saya share screen untuk jawaban dari kasus yang tadi saya sudah bacakan. Mohon maaf, linknya bukan yang itu.
Baik, akan saya teruskan. Berikutnya adalah jawaban dari kasus yang tadi, yaitu kita akan menghitung penghasilan kena pajak untuk tahun pajak 2019 dengan melakukan rekonsiliasi fiskal. Dari hasil rekonsiliasi fiskal akan diketahui untuk berapa jumlah PPh terutang tahun pajak 2019, apakah akan berstatus kurang bayar atau lebih bayar, dan selain itu dapat dihitung pula besaran angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2020. Yang pertama, berikut ini adalah tabel rekonsiliasi fiskal PT Sentosa Abadi untuk tahun pajak 2019. Yang pertama itu ada penjualan bruto, dengan komersialnya itu sebesar 48 miliar dan fiskalnya 48 miliar yang sudah tertera. Untuk nominalnya, untuk yang kedua itu ada potong penjualan, kemudian akan terjadi retro penjualan, kemudian penjualan neto yang dijumlahkan dari poin pertama dijumlahkan ke poin kedua dan poin ketiga, maka akan diperoleh untuk komersialnya itu sebesar 43 miliar dan untuk fiskalnya itu 43 miliar 750.000. Kemudian untuk HPP-nya itu sebesar 20 miliar untuk komersialnya, kemudian fiskalnya itu 24 miliar 428.500.000 dan terdapat koreksi fiskal yaitu sebesar 571.500.000. Kemudian untuk laba kotornya itu diperoleh dari penjualan neto dijumlahkan dengan HPP yaitu sebesar 18 miliar untuk komersial, kemudian untuk fiskalnya itu sebesar 19 miliar 321.500 dan terdapat koreksi fiskal yaitu sebesar 1 miliar 321.500.000. Untuk biaya usaha, lalu ada biaya usaha, lalu ada PH neto dari usaha yang diperoleh dari penjumlahan laba kotor dan biaya usaha. Kemudian ada selanjutnya ada PH dari luar usaha, yaitu sebelum dipotong PPh, yaitu ada dividen dari PT A, kemudian ada dividen dari PT B, kemudian ada keuntungan penjualan saham, ada keuntungan penjualan gudang, ada sewa, kemudian akan ditotalkan menjadi total PH dari luar usaha, yaitu yang dijumlahkan dari tadi A, B, C, D, E, yaitu sebesar 386.840.000 untuk komersialnya dan 200 juta untuk fiskalnya dan terdapat koreksi fiskal itu sebesar 186.840.000. Kemudian yang ada biaya dari luar usaha yaitu bunga pinjam ke atas nomor 10. Oke, kemudian ada biaya dari luar usaha. Yang pertama itu ada bunga pinjaman dari Bank Aman, kemudian ada rugi selisih kurs dan kita akan totalkan biaya dari luar usahanya itu dari penjumlahan poin A dan poin B sebesar 283 juta untuk komersialnya dan 283 juta untuk fiskalnya. Kemudian yang ke-11 ada PH neto dari luar usaha yang dijumlahkan dari nomor 9 poin F, total PH dari luar usaha ini dijumlahkan dengan nomor 10 biaya dari luar usaha. Kemudian ada PH neto dalam negeri yang dijumlahkan dari yang hasilnya itu dari poin ke-8 yaitu ke atas, mohon maaf ke atas. Oke, yang ke-8 itu ada PH neto dari usaha, kemudian dijumlahkan nomor 11 yaitu PH neto dari luar usaha. Kemudian yang ke-13 ada PH neto luar negeri yang di dalamnya ada poin laba cabang pabrik di Tiongkok, kemudian ada rugi cabang pabrik di Malaysia, ada dividen dari High Electronic Income, ada kemudian ditotalkan yaitu poin A, B, C.
dan menghasilkan 75.500.000 untuk poin komersial dan 152 juta untuk poin fiskal, dan terjadi koreksi fiskal sebesar 227.500.000. Kemudian poin 14 itu adalah jumlah PH neto yang diperoleh dari nomor 12, yaitu PH neto dalam negeri, dan kemudian dijumlahkan dengan poin nomor 13 PH neto luar negeri. Kemudian yang ke-15 ada kompensasi kerugian tahun lalu. Ke-16 ada PH kena pajak yang diperoleh dari jumlah PH neto di nomor 14 ini dikurangi dengan kompensasi kerugian tahun lalu. Kemudian ke-17 itu ada PPh badan terutang yang poinnya itu ada fasilitas pasal 31E Undang-Undang PPh. Yang pertama ada PH kena pajak sebesar ini 1.715.000, ada PPh terutang yaitu sebesar 125.714.375 rupiah. Yang B itu ada tanpa fasilitas pasal 31E Undang-Undang PPh. Yang pertama itu ada PH kena pajak, kemudian yang kedua ada PH terutang, dan yang poin ketiga itu ada total PH terutang dari fasilitas pasal 31E Undang-Undang PPh yang poin kedua PPh terutang ini dijumlahkan dengan B yang kedua itu PPh terutang 25% dikali B yang pertama. Kemudian yang poin ke-18 itu ada PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain, yaitu ada PPh pasal 22, ada PPh pasal 23, ada PPh pasal 24, yang kemudian ditotalkan. Kemudian yang ke poin ke-19 ada PPh harus dibayar sendiri. Yang poin ke-20 ada PPh dibayar sendiri, yang poinnya ada PPh pasal 25, ada STP PPh pasal 25, dan kemudian ditotalkan. Setelah itu yang poin ke-21 ada PPh kurang atau lebih dibayar, yaitu sebesar 860.191.875.000. Berikut ini adalah penjelasan dari rekonsiliasi fiskal PT Sentosa Abadi sesuai dengan informasi tambahan yang diberikan. Yang pertama itu penggunaan metode cadangan retur penjualan tidak diperkenakan sehingga biaya terkait tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Jumlah yang digunakan adalah retur penjualan yang terrealisasi sebesar 2.250.000 sehingga muncul koreksi positif yaitu sebesar 750 juta menurut pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPh. Kemudian kedua itu ada perhitungan HPP, yaitu terdapat poin sebagai berikut. Yang pertama itu persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan. Metode yang diperoleh secara fiskal adalah metode rata-rata atau FIFO. Saldo awal persediaan secara akuntansi tidak dikoreksi karena sesuai dengan harga perolehan. Untuk saldo akhir persediaan harus dikoreksi fiskal karena tidak sesuai dengan harga perolehan. Untuk saldo persediaan akhir yang diperkenakan itu sebesar 4.300.000 sehingga muncul koreksi positif 200 juta. Kemudian angka pembelian diperoleh dari rumus pembelian sama dengan pemakaian bahan baku dijumlah saldo akhir bahan baku dikurangi saldo awal akhir bahan baku. Yang kedua itu ada biaya PPh pasal 21 ditanggung perusahaan dalam gaji dan upah tidak diperkenakan menjadi biaya pemegang penghasilan bruto. Kemudian yang ketiga itu ada diketahui biaya penyusutan secara fiskal yang dimasukkan ke harga pokok penjualan. Kemudian yang keempat ada biaya perawatan kendaraan pribadi Tuan SA sebesar 100 juta dalam biaya lain-lain tidak boleh jadi ke bawah. Tidak boleh jadi pengurang karena termasuk biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Ke bawah next. Terus lalu ini adalah jawaban dari perhitungan HPP secara fiskal. Yang diperoleh HPP-nya itu untuk komersialnya itu sebesar 25 miliar, kemudian untuk fiskalnya sebesar 24.428.500 dan terjadi koreksi fiskal sebesar 571.500. Yang untuk informasi ketiga itu koreksi biaya umum, administrasi dan penjualan. Dalam komponen biaya gaji, THR, dan bonus terdapat biaya yang tidak boleh dikurangkan, yaitu biaya PPh pasal 21 ditanggung perusahaan sebesar 55 juta dan gaji asisten rumah tangga para direksi 20 juta. Jumlah keduanya itu 75 juta harus dikoreksi dan biaya usaha. Kemudian ada biaya asuransi jiwa pemegang saham
Kemudian yang ketiga itu dari total biaya perjalanan dinas 425 juta, hanya 75 juta yang didukung bukti dan berhubungan dengan kegiatan usaha sehingga muncul koreksi 350 juta. Kemudian yang keempat itu ada biaya listrik untuk rumah dinas para direksi sebesar 22.500.000 dikoreksi karena tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kelima itu dari total piutang tak tertagih 185.500.000 hanya 30.500.000 yang dihapus secara fiskal. Dalam hal ini diasumsikan telah memenuhi ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPH. Kemudian yang keenam biaya penyusutan yang diperkenakan secara fiskal adalah 1.275.250.000 lebih besar dari jumlah menurut komersial sebesar 618 juta. Sehingga muncul koreksi sebesar 657.250.000. Untuk biaya lain-lainnya itu ada biaya jamuan tamu, next ke bawah. Boleh dibebankan sebagai biaya usaha, harus memenuhi syarat. Kemudian ada biaya sumbangan pada dasarnya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kemudian ada biaya denda dan bunga STP yang harus dikoreksi fiskal karena sanksi administrasi meliputi bunga, denda, dan kenaikan. Kemudian ada biaya kursus komputer anak dari komisaris juga harus dikoreksi fiskal. Kemudian ada biaya PBB kantor tidak perlu dikoreksi karena berhubungan dengan biaya 3M perusahaan dan biaya pajak. Kemudian yang terakhir biaya pajak masukan alat tulis tidak perlu dikoreksi karena merupakan salah satu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kemudian berikut ini adalah perhitungan biaya lain secara fiskal. Kemudian berdasarkan koreksi atas biaya usaha di atas, berikut ini adalah rekapitulasi perhitungan biaya usaha secara fiskal. Untuk total biayanya itu ada 9.441.500.000 dan untuk fiskalnya itu 9.333.350.000 dan terjadi koreksi fiskal sebesar 108.150.000. Untuk koreksi pendapatan biaya lainnya itu yang pertama pendapatan dividen dari PTA yang dilaporkan setelah dipotong PPh pasal 23 perlu dikoreksi sebesar nilai PPh pasal 23 yang dipotong. Yang kedua itu keuntungan penjualan investasi saham berasal dari transaksi penjualan melalui BI merupakan objek PPh final pasal 4 ayat 2. Kemudian yang terakhir itu jumlah pendapatan sewa truk. Yang ketiga itu jumlah pendapatan sewa truk dari PT Indotruk diketahui telah dipotong PPh pasal 23. Kemudian yang keempat, rugi selisih kurs dihitung sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dan yang kelima itu biaya pajak yang dipotong atas penghasilan di Tiongkok sebesar 9.500.000 menjadi koreksi fiskal karena laba cabang pabrik di Tiongkok yang dicantumkan dalam pembukuan komersial hanya sebesar 55 juta. Untuk itu dalam rekonsiliasi ini fiskal hanya dimasukkan nilai brutonya. Kemudian yang keenam itu untuk pajak yang dibayarkan di Filipina atas dividen yang terima dari High Electronic Income sebesar 22.500.000 merupakan kredit PPh pasal 24 yang dapat diperhitungkan dengan PPh Badan Terutang PT Sentosa Abadi. Berikut ini adalah tabel untuk perhitungan kredit pajak luar negerinya. Kemudian yang terakhir, informasi terakhir itu PPh pasal 22 impor yang dipungut DJP selama 2019 dan yang terakhir lagi yang ke nomor 6 itu informasi PPh pasal 25 yang telah dibayar sendiri sebesar 1.320.000 ataupun melalui STTP untuk masa pajak Desember. Kemudian berikut ini adalah perhitungan dari besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2020. Ke bawah. Yang angsuran PPh-nya itu sebesar 191.039.427 rupiah. Jadi berdasarkan perhitungan di atas itu kita dapat menyimpulkan bahwa PPh Badan itu kurang bayar PT Sentosa Abadi itu untuk tahun pajak 2019 adalah sebesar 860.191.875 rupiah. Kemudian adapun angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2020-nya itu sebesar 191.039.427 rupiah per bulannya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.